Beliau menggalinya dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa dan buminya Indonesia. Pancasila dengan sendirinya adalah warisan budaya bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, apakah ketika Indonesia telah berumur 71 tahun, kita telah melupakan sejarah bangsa kita? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pancasila berisi prinsip dasar, selanjutnya diterjemahkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi penuntun sekaligus rambu dalam membuat norma-norma sosial politik. Produk kebijakan politik pun tidak boleh bersifat a priori, bahkan harus merupakan keputusan demokratis berdasarkan musyawarah mufakat. Dengan demikian, Pancasila sebagai jiwa bangsa tidak memiliki sifat totaliter dan tidak boleh digunakan sebagai stempel legitimasi kekuasaan. Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipasif, dan mampu menjadi light star, bintang penuntun dan penerang bagi bangsa Indonesia. Pancasila selalu relevan di dalam menghadapi setiap tantangan yang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, serta dinamika aspirasi rakyat. Namun, tentu saja implementasi Pancasila tidak boleh terlalu kompromistis saat menghadapi sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Meskipun demikian, guna mengeksplisitkan ide dan gagasan agar menjadi konkret dan agar Pancasila tidak kaku dan keras dalam merespon keaktualan problematika bangsa, maka instrumen implementasinya pun harus dijabarkan dengan lebih nyata, tanpa bertentangan dengan filsafat pokok dan kepribadian bangsa. Ini penting bagi Pak Zul sebagai Ketua MPR. Saya pernah menawarkan kembali, dulu kita punya untuk pembangunan bangsa itu adalah dengan nama pola pembangunan nasional berencana, semesta berencana, sebagai implementasi Pancasila untuk mencapai Trisakti. Nah, tapi saya khawatir itu Pak Zul terlalu lama dibahas, lama-lama tidak ada yang dibahas. Jadi sampai sekarang saya belum tahu bagaimana ini hasilnya. Saudara-saudara sekalian, Indonesia diakui sebagai negara demokratis, namun demokrasi yang kita anut dengan Pancasila sebagai the way of life bangsa telah secara tegas mematrikan nilai-nilai filosofis ideologis agar kita tidak kehilangan arah dan jati diri bangsa. Pancasila kita tahu 5 sila. Jika diperas, maka dia akan menjadi trisila. Terdiri pertama adalah sosionasionalisme yang merupakan perasan dari kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan pri-kemanusiaan. Kedua, sosiodemokrasi. Demokrasi yang dimaksud bukan demokrasi barat, tetapi demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi politik ekonomi, yaitu demokrasi yang melekat dengan kesejahteraan sosial, yang kalau diperas lagi menjadi satu dalam sosiodemokrasi. Yang ketiga adalah ketuhanan, menjadi poin ketiga, bukan
karena derajat kepentingannya paling bawah. Salah. Tetapi justru karena ketuhanan sebagai pondasi kebangsaan, demokrasi politik, dan ekonomi yang kita anut. Tanpa ketuhanan, bangsa ini pasti oleng. Ketuhanan yang dimaksud adalah ketuhanan dengan cara berkebudayaan dan berkeadaban, dengan saling hormat menghormati satu dengan yang lain, dengan tetap tidak kehilangan karakter dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Bung Karno menegaskan, kalau kamu mau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau kamu mau menjadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau kamu mau menjadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Hadirin yang saya hormati, Trisila jika diperas menjadi Eka Sila, keseluruhan dari jiwa dan budaya bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Inilah suatu paham yang dinamis, berhimpunnya semangat bersama untuk membanting tulang bersama, memeras keringat bersama, untuk kebahagiaan bersama. Kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan kolektif sebagai sebuah bangsa yang memiliki 3 kerangka. Pertama, satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga ke Rote. Kedua, satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia atas dasar saling hormat menghormati satu sama lain dan atas dasar pembentuk satu dunia baru yang bersih dari penindasan dalam bentuk apapun menuju perdamaian dunia yang sempurna. Adapun untuk mencapai kerangka tujuan di atas diperlukan 2 landasan, yaitu landasan ideal, yaitu Pancasila, dan landasan struktural, yaitu pemerintahan yang stabil. Untuk itulah PDI Perjuangan selalu ikut dan berdiri kokoh menjaga jalannya pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala sebagai suatu pemerintahan yang terpilih secara konstitusional melalui pemilu langsung. Jadi kalau ada yang mau macam-macam itu Bapak Presiden, Bapak Wapres, panggil saja kita. Lah kalau ada yang mau macam-macam, anak buah saya sudah ada loh Bapak. Dan anak buah saya itu ada loh yang udah digaplok sama orang, ada 2. Kasihan, anak ranting. Nanti mungkin kalau sudah sembuh orangnya akan saya beri hadiah kehormatan. Anak-anak saya ini nakal-nakal Bapak Presiden. Tapi kalau untuk bangsa dan negara, jiwa mereka berikan. Siap? 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 Keduanya
merupakan syarat mutlak atas tanggung jawab sejarah yang harus kita tuntaskan, sekaligus sebagai konsekuensi ideologis yang telah saya sampaikan di awal, yang mengakui Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi bangsa. Kader-kader partai yang saya cintai, hadirin yang saya hormati, saya menjabarkan hal-hal di atas dalam forum yang berbahagia ini untuk menegaskan kembali bahwa PDI Perjuangan tetap memilih jalan ideologi. PDI Perjuangan menyatukan diri tidak hanya sebagai rumah bagi kaum nasionalis, tetapi juga sebagai rumah kebangsaan bagi Indonesia Raya. Kepada kader partai di seluruh Indonesia, saya instruksikan agar tidak lagi ada keraguan, apalagi rasa takut untuk membuka diri dan menjadikan kantor-kantor partai sebagai rumah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Saya instruksikan, jadilah banteng sejati di dalam membela keberagaman dan kebinekaan. Berdirilah di garda terdepan, menjadi tameng yang kokoh untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin TNI dan Polri akan bersama kita dalam menjalankan tugas ini dan tidak akan memberi ruang sedikit pun pada pihak-pihak yang anti Pancasila dan anti demokrasi Pancasila. Apresiasi saya kepada TNI Polri yang telah dengan berani bersikap tegas dalam menyikapi pihak-pihak tersebut. Bagi kader partai yang berada di legislatif dan eksekutif, kalian tidak hanya dibutuhkan negeri ini untuk mempertahankan kesatuan dan kebangsaan. Perlu disadari, terutama bagi kader yang telah mendapat kepercayaan rakyat di eksekutif. Saya tahu kalian, bahkan saya, adalah manusia biasa. Tentu sebagai manusia biasa, kita tidak luput dari kesalahan. Tetapi sebagai pemimpin harus disadari pula bahwa jabatan yang kalian emban adalah jabatan